Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizal Sandrianizar dengan NIM E1E1230050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 2 pada mata kuliah Big Data, yang dimana pada pertemuan kedua itu kami membahas mengenai Hadoop. Jadi pada pertemuan kedua ini saya akan memperkenalkan Hadoop. Jadi apa yang bakal kita lakukan pada materi kali ini? Jadi pada materi kali ini memperkenalkan kita kepada dunia Hadoop dan komponen inti Hadoop, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. Nah, jadi kita akan mulai dengan memperkenalkan perubahan dan fitur baru dalam Hadoop 3. Dalam rilisan Hadoop 3, khususnya kita bakal bahas fitur baru HDFS dan yet another resource negotiator atau YARN, serta perubahan pada aplikasi klien. Nah, lebih jauh lagi kita bakal memasang klaster Hadoop secara lokal dan mendemonstrasikan fitur-fitur baru seperti pengadaan, penghapusan, atau erasure coding atau AC, dan layanan garis waktu atau timeline service. Sebagai catatan singkat, pada bab 10 visualisasi Big Data menunjukkan kepada kita cara membuat. Lalu yang bakal kita lakukan adalah cluster Hadoop di AWS. Nah, untuk agenda kita sendiri, yang pertama pada bagian HDFS, yang pertama high availability atau ketersediaan tinggi, lalu ada penyeimbang intradata node atau intradata node balancer, lalu ada isi erasure code, lalu ada pemetaan pelabuhan, lalu pada MapReduce kita akan melakukan optimasi tingkat tugas atau text level optimization, lalu ada pada YARN kita bakal ada container opportunistic, ada layanan garis waktu V2, lalu ada Docker containerization atau containerisasi Docker. Lalu perubahan lainnya, lalu kita akan instalasi Hadoop 3.1. 3.1 yang dimana di dalamnya itu ada HDFS, YARN, AC, erasure code, dan yang terakhir ada timeline service Vol 2. Nah, pertama kita masuk ke dalam penjelasan mengenai Hadoop Distributed File System atau sistem berkas terdistribusi Hadoop. Nah, file system berbasis perangkat lunak yang jadi Hadoop Distributed File System sendiri file system HDFS sendiri merupakan file system berbasis software yang diimplementasikan menggunakan Java, dan dia berjalan di atas native file system
System, yaitu X4, XFS, dan lain sebagainya. Dan juga HDFS sendiri dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar pada klaster terdistribusi dan juga mendukung toleransi kegagalan dan pemrosesan paralel. Nah, untuk konsep utamanya sendiri, file dibagi menjadi blok. Jadi, HDFS sendiri atau Hadoop Distributed File System memecah file menjadi blok-blok, bukan menyimpan file sebagai satu kesatuan. Jadi untuk ukuran blok umumnya sendiri itu ada 64 MB, 128 MB, 128 MB ini default yang biasa digunakan, lalu atau bawaan, lalu ada 256 MB, dan yang terakhir 512 MB. Nah, contohnya filenya itu ada 1 GB. Jadi HDFS memecah file tersebut menjadi blok-blok. Untuk blok size-nya sendiri misalnya 128 MB. Maka jumlah blok sama dengan 1024 per 1 dibagi 128, berarti ada 8 blok. Jadi 1024 kan itu 1 GB maksudnya, lalu dibagi 128 karena dibagi menjadi blok-blok, berarti ada 128 dibagi jadi ada 8 blok. Dampak blok terhadap replikasinya sendiri, jadi tentunya ada dampak jika bloknya itu terreplikasi. Nah, jadi jika replication faktornya itu 3, maka 8 blok dikali 3 sama dengan 24 blok total. Nah, replikasi sendiri itu memberikan redundansi data, ada fault tolerance, dan kemudahan distribusi pemrosesan. Maksudnya 8 blok dikali 3. Keunggulan dari arsitektur blok sendiri, yang pertama karena penyimpanannya itu terdistribusi. Yang kedua, pemrosesannya itu paralel, yang dimana blok dapat diproses di banyak node. Jadi pemrosesannya itu tidak jalan di satu node saja, jadi dia bisa paralel. Jadi blok bisa diproses di banyak node. Untuk pemulihan dari kegagalannya lebih mudah. Lalu dia mempunyai efisiensi bandwidth melalui data locality. Untuk komponen utama HDFS sendiri ada 2, yaitu ada name node dan juga data node. Yang pertama, peran name node sendiri. Peran name node yang pertama itu dia untuk menyimpan metadata seluruh HDFS. Yang pertama, maksudnya metadata yang disimpan di HDFS sendiri yang
Pertama ada nama file, ada permissions, dan lokasi tiap blok. Jadi semua metadata disimpan di memori agar cepat. Lalu komponen paling vital dalam sistem sendiri adalah nemnode. Nah, apa sih pentingnya nemnode? Jadi, nemnode itu sama dengan pusat kontrol HDFS. Nah, jika metadata tidak ada, maka data node tidak dapat melayani read or write, atau tulis atau membaca. Nah, pada klaster besar biasanya nemnode ditempatkan pada satu server khusus. Jadi, nemnode itu diibaratkan seperti gerbang. Nah, di sini disebutkan bahwa nemnode sebagai single point of failure. Jadi, jika nemnode gagal, artinya sistem berhenti karena sudah disebutkan tadi bahwasanya nemnode adalah pusat kontrol HDFS. Tentunya sebagai pusat kontrol, jika ada kegagalan di dalamnya, tentunya sistem akan berhenti. Untuk solusi umumnya sendiri, yang pertama ada namanya secondary nemnode, yaitu membuat snapshot struktur memori. Lalu yang kedua digunakan untuk mencepat recovery, bukan sebagai failover otomatis. Untuk hal modern, dia sendiri aktif atau standby nemnode. Peran data node sendiri, yang pertama, menyimpan blok data secara fisik. Yang kedua, melapor kepada nemnode tentang blok yang disimpan. Yang ketiga, melayani operasi baca atau tulis, write or read dari klien. Dan yang terakhir, dapat berjalan ribuan node dalam cluster. Jadi, ibaratnya nemnode adalah pemimpinnya dan data node itu bawahannya yang mengerjakan di dalam sistemnya. Lalu untuk karakteristik data node sendiri, yang pertama dia memiliki kapasitas storage yang besar. Data node juga bisa gagal tanpa mematikan seluruh cluster. Jadi ketika data node gagal, kita bisa nemnode itu mendeteksi hilangnya. Jadinya nemnode mendeteksi hilangnya blok, dan nemnode mengatur replikasi ulang blok agar replication factor terpenuhi. Itu dilakukan ketika data node gagal. Jadi, proses saat data node gagal, yang pertama, nemnode mendeteksi hilangnya heartbeat dari data node. Lalu yang kedua, blok yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Yang ketiga, nemnode memilih data node lain sebagai target replikasi. Blok direplikasi ulang hingga replication factor kembali normal. Jadi, pada saat replication factor kembali normal, tentunya klien tetap bisa membaca data dari kopian lain tanpa gangguan. Nah, itu tadi proses saat data node gagal.
Selanjutnya, hubungan antara name node dan juga data node. Jadi, data node sendiri bergantung pada name node untuk seluruh metadata. Jadi, jika name node tidak memiliki informasi blok tertentu, maka data node tidak bisa melayani request. Name node menjaga koordinasi seluruh replikasi dan pengembalian blok. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya name node itu sebagai gerbangnya. Selanjutnya, untuk contoh arsitektur cluster HDFS sendiri, seperti satu server kuat menjalankan name node, name node Satu server kuat menjalankan name node dan ribuan data node menyimpan blok-blok data. Lalu klien membaca atau menulis melalui name node untuk metadata. Lalu operasi data langsung ke data node. Jika operasi data langsung ke data node itu biasanya lebih efisien. Di sini ada contohnya, bisa dilihat. Ini adalah diagram David mapping file. Ini mapping file ke blok di name node dan storage atau penyimpanan blok, dan mereka mereplika dengan data node. Jadi ini keseluruhan name node. Jadi klien mengakses metadata, lalu ini dilakukan replika oleh data node. Ini ada 3 replika, jadi klien bisa langsung read or write. Ini ada read or write option, ada metadata option, ada block option, dan juga ini replika. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya high availability atau HA. Jadi hilangnya name node dapat menyebabkan cluster crash, baik di Hadoop 1X maupun Hadoop 2X. Namun pada Hadoop 1 tidak ada cara mudah untuk memulihkan, sementara Hadoop 2 memperkenalkan ketersediaan tinggi menggunakan active passive setup atau pengaturan aktif pasif untuk membantu pemulihan dari kegagalan name node.
Di sini bisa dilihat di sebelah ini ada diagram yang menunjukkan bagaimana high availability atau HA itu bekerja. Jadi seperti ini. Jadi client share edit dalam NFS atau forum based journal, lalu pada name node-nya itu kan aktif, lalu membagi bloknya, lalu untuk name node sendiri dia standby, name node dia standby, lalu ada terjadi replikasi juga pada data node. Nah, di dalam Hadoop 3x kita bisa memiliki dua pasif name node, kita bisa memiliki dua pasif name node, maksudnya yang standby atau yang jaga-jaga dan juga backup. Nah, bersama dengan N node aktif serta 5 journal node untuk membantu pemulihan dari kegagalan besar yang dilakukan pertama name node machine. Jadi mesin tempat kita menjalankan name node aktif dan juga siaga. Jadi mesin-mesin tersebut harus memiliki perangkat keras yang setara satu sama lain dan dengan yang akan digunakan di klaster non-H. Lalu journal node. Nah, mesin tempat kita menjalankan journal node, daemon journal node relatif ringan sehingga daemon ini dapat ditempatkan bersama dengan daemon Hadoop lainnya. Misalnya name node, job tracker, atau Yarn Research Manager. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian intradata node balancer atau penyeimbang intradata node yang menyimpan file fisik sebagai balancer untuk di dalam data node-nya. Jadi HDFS sendiri memiliki cara untuk menyeimbangkan blok data di seluruh node data. Tetapi tidak ada penyeimbangan seperti itu di dalam simpul data yang sama dengan beberapa hard disk. Data node 12 atau spindle dapat memiliki disk fisik yang tidak seimbang. Namun, mengapa hal tersebut mempengaruhi kinerja? Jadi, dengan adanya disk yang tidak seimbang, blok pada tingkat data node mungkin sama dengan data node lainnya, tetapi pembacaan atau penulisan akan menjadi miring karena disk yang tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, Hadoop 3x memperkenalkan penyeimbang intranode untuk menyeimbangkan disk fisik di dalam setiap node data guna mengurangi kemiringan data. Nah, hal tersebut meningkatkan pembacaan dan penulisan yang dilakukan oleh proses apapun yang berjalan pada cluster seperti mapper atau reducer. Lalu ada erasure coding atau EC. Jadi, HDFS sendiri telah menjadi komponen fundamental sejak awal Hadoop. Baik di Hadoop 1 maupun Hadoop 2, instalasi HDFS pada umumnya menggunakan faktor replikasi 3. Dibandingkan dengan
Dibandingkan dengan faktor replikasi standar 3, H mungkin merupakan perubahan terbesar dalam HDFS dalam beberapa tahun terakhir dan secara fundamental menggandakan kapasitas untuk banyak set data dengan menurunkan faktor replikasi dari 3 menjadi sekitar 1,4. Nah, sekarang mari kita pahami apa itu sebenarnya H. Jadi, erasure coding sendiri merupakan metode perlindungan data, di mana data dipecah menjadi fragmen-fragmen, lalu diperluas, dan dikodekan dengan potongan-potongan data yang redundan, dan disimpan di serangkaian lokasi atau penyimpanan yang berbeda. Jadi jika pada suatu titik selama proses tersebut data hilang karena kerusakan, maka data tersebut dapat direkonstruksi menggunakan informasi yang tersimpan di tempat lain. Meskipun lebih intensif CPU, hal tersebut mengurangi ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar yang andal atau HDFS. HDFS menggunakan replikasi untuk menyediakan penyimpanan yang andal dan itu mahal karena biasanya memerlukan 3 salinan data untuk disimpan sehingga menyebabkan overhead 200% dalam ruang penyimpanan. Lalu di sini ada port number. Jadi sebelumnya port default beberapa layanan Hadoop berada dalam rentang port, sementara Linux berada di 32.768 hingga 61.000. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa saat startup, layanan terkadang gagal terhubung ke port tersebut dengan aplikasi lain karena konflik. Satu service harus punya satu port. Jadi port yang berkonflik tersebut telah dipindahkan dari rentang sementara yang memengaruhi node, secondary node, data node, dan KMS. Nah, perubahan-perubahannya itu tercantum seperti pertama ada node yang dimana 5.470 berubah menjadi 9.871, lalu ada 50.070 berubah menjadi 9.870 dan 8.020 menjadi 9.820. Lalu ada name node sekunder 50.091 menjadi 9.869 dan 50.090 menjadi 9.868. Data node dari 50.020 menjadi 9.867, lalu ada 50.010 berubah menjadi 9.866, lalu 50.475 berubah menjadi 9.865, dan yang terakhir 50.075 berubah menjadi 9.864. Nah, kita masuk ke dalam MapReduce Framework atau kerangka kerja dari MapReduce sendiri. Jadi, cara mudah untuk memahami konsep framework MapReduce sendiri adalah dengan membayangkan kita dan teman-teman ingin memilah tumpukan buah ke dalam kotak-kotak. Nah, untuk itu kita perlu menugaskan setiap orang untuk memeriksa satu keranjang buah mentah yang semuanya tercampur dan memisahkan buah-buah tersebut ke dalam beberapa kotak. Artinya seperti disortir dan memberikan tugas kepada setiap orang. Jadi setiap orang kemudian melakukan tugas yang sama, yaitu memisahkan buah-buahan ke dalam berbagai jenis dengan keranjang buah tersebut, atau yang keranjang buah yang telah diberikan. Hasilnya kita bakal mendapatkan banyak kotak buah dari semua teman kita. Kemudian kita dapat menugaskan satu kelompok untuk memasukkan buah-buahan yang sama jenisnya ke dalam sebuah kotak.
menimbang kotak tersebut dan menyegel kotak tersebut untuk pengiriman. Contoh klasik yang menunjukkan cara kerja dalam kerja MapReduce adalah contoh perhitungan kata. Jadi, setelah ini saya akan memperlihatkan gambar yang dimana berbagai tahapan pemrosesan data masukan. Pertama, kita membagi masukan ke beberapa node pekerja, lalu menghasilkan keluaran, yaitu perhitungan fakta. Jadi di sini ada contohnya. Jadi MapReduce Framework sendiri terdiri dari satu resource manager dan beberapa node manager. Biasanya node manager berdampingan dengan data node atau HDFS. Nah, misalnya ini pemisahan kata. Jadi kan ada kalimat di input. Yang pertama ada Hadoop cool, wow Hadoop, ada cool Hadoop wow. Nah, dibagi menjadi 3 replika. Di sini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama kan tadi ada input, ada splitting, mapping, stuffing, dan reducing. Jadi kan di sini sudah di input datanya, lalu di split menjadi 3 bagian, dipisahkan. Yang pertama ada Hadoop cool, ada wow Hadoop, dan cool Hadoop wow. Nah, lalu dilakukan mapping. Yang pertama pada kata Hadoop cool kan ada Hadoop, ada 1, dan juga cool ada 1. Untuk wow Hadoop, wow kan 1, Hadoop 1. Untuk cool Hadoop wow ada cool 1, Hadoop 1, dan wow 1. Lalu dilakukan shuffling, disatukan perjenius. Jadi terdapat ada 3 Hadoop, ada cool 2, dan wow ada 2. Nah, lalu di reducing, bisa dilihat kan ada Hadoop 3, cool 2, dan wow 2. Lalu outputnya akan seperti ini. Nah, pada selanjutnya ada Yarn. Jadi, saat aplikasi ingin dijalankan, klien meluncurkan application master, yang kemudian bernegosiasi dengan research manager. Research manager untuk mendapatkan sumber daya dalam cluster dalam bentuk kontainer. Jadi sebuah kontainer mewakili CPU inti dan memori yang dialokasikan kepada satu node untuk digunakan menjalankan tugas dan proses. Nah, kontainer sendiri diawasi oleh node manager dan dijadwalkan oleh research manager. Contoh kontainernya sendiri, jadi satu core itu contoh kontainernya itu seperti satu core berisi 4 GB RAM, 2 core dan juga RAM 6 GB dan 4 core RAM 20 GB. Nah, jadi beberapa kontainer ditetapkan sebagai pemeta dan yang lainnya sebagai produksi. Nah, semua hal ini dikoordinasikan oleh application master bersama dengan research manager. Nah, framework tersebut disebut Yarn. Dengan menggunakan Yarn, beberapa aplikasi berbeda dapat meminta dan menjalankan tugas pada kontainer, sehingga sumber daya cluster dapat dibagi dengan cukup baik. Namun, seiring bertambahnya ukuran cluster dan perubahan variasi aplikasi serta persyaratan, efisiensi pemanfaatan sumber daya menjadi kurang optimal seiring waktu. Ini ada contoh Yarn. Jadi klien masuk ke dalam klien input, lalu dilakukan research manager, intinya seperti ini. Selanjutnya saya
akan menginstal Hadoop 3 dan saya bakal menginstalnya di video selanjutnya yang berada dalam satu playlist ini. Mungkin itu saja penjelasan materi mengenai Introduce to Hadoop pada pertemuan 2 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.